Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkat Beliau. Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul dalam aula kita untuk membahas tentang komunitas praktis dan forum diskusi mengenai visi sekolah. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para undangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan kebetulan berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Komite SMA Negeri 1 Keritang. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan pengajar praktik calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Dan yang Ibu banggakan, perwakilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Keritang yang sangat Ibu sayangi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Noven. Mohon maju ke depan. Kepada seluruh para hadirin undangan yang ada, kita diharapkan untuk dapat berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk menambah hikmatnya acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa kepada Bapak Ali Sadam. Dimohon untuk kesediaannya. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita angkat tangan kita, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah terima niat baik kita. Semoga Allah berikan kita keberkahan pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa tawassana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkumpul kami pagi hari ini di tempat yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah berkahi dan curahkan rahmat pada acara kami ini. Ya Allah jadikan acara ini sebagai momentum untuk perubahan diri kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa para orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Jadikan kami pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami pribadi yang pandai bersabar dalam setiap ujian dan cobaan yang datang kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Sadam. Acara selanjutnya, kata sambutan. Pertama, kami minta kesediaan dari perwakilan dari pengajar praktik calon guru penggerak. Kepada Bapak atau Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Blitar, seterusnya Bapak Wakil Kepala Sekolah, baik Wakil Kurikulum, Siswaan, Sarana Prasarana dan seterusnya yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Blitar yang berkesempatan hadir, serta anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara komunitas praktisi untuk mendiskusikan dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 5 dan yang mana pada sekolah ini alhamdulillah ada 4 orang yang mewakili sekolah ini. Seterusnya salawat teri salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami atas nama pengajar praktik. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam pendidikan guru penggerak ada calon guru penggerak, ada pengajar praktik. Kami yang kebetulan menjadi pengajar praktik untuk 4 orang CGP di sekolah ini. Pertama kali kami mengucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ketua Komite dan seterusnya keluarga besar SMA Negeri 1 Blitar, terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Adapun agenda hari ini, Pak Agus sebagai perwakilan dari kepala sekolah perlu kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, memang nanti dalam diskusi yang akan dilaksanakan ini, kami pengajar praktik sebenarnya pada dasarnya hanya sekedar pengantar, fasilitator saja. Jadi nanti yang menjadi aktor utamanya para CGP yang nanti akan berbicara di sini. Oke. Jadi nanti kami hanya memantau untuk kegiatan ini sampai dengan selesainya. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami terus sampaikan juga, laporkan juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah. Jadi ada 2 hal yang mungkin yang menjadi agenda pada hari ini, yaitu pertama tentang pembentukan komunitas praktisi dan juga pembahasan atau diskusi tentang visi sekolah. Pertanyaannya kan kemudian kenapa harus visi sekolah gitu ya? Kami semalam juga mengadakan acara serupa di SMA Negeri 1 Tembilan Hulu. Ternyata Pak Agus
dari Dinas Pendidikan Provinsi katanya pada 10 bulan ini itu ada pertemuan di Pekanbaru. Jadi memang diharapkan semua sekolah itu mencoba untuk melihat kembali visi, dan ternyata itu sejalan dengan apa yang ada di dalam tugas pendidikan guru penggerak. Bagaimana visi sekolah ini diharapkan ke depan itu sudah mencirikan keberpihakan kepada para peserta didik atau keberpihakan kepada guru itu. Jadi kalau di SMA 1 dulu mereka di bulan Juni kemarin mereka sudah diskusikan ini. Saya tidak tahu apakah di SMA ini sudah dilakukan. Tapi jelas Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa visi sekolah itu bukanlah sesuatu yang sakral. Artinya bisa jadi itu akan terjadi perubahan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman hari ini. Apalagi kita sekarang kan berada di sebuah era yang kalau istilah Prof. Renal Kasali itu kita berada di sebuah era disrupsi, yaitu suatu era di mana ditandai dengan sebuah perubahan yang sangat cepat, sangat tidak terduga dan sangat kompleks. Nah, di sini bagaimana sekolah bisa merespon itu, dan salah satu indikatornya itu melalui visi sekolah. Nah, makanya oleh kementerian kemudian melalui pendidikan guru penggerak diharapkan bagaimana sekolah-sekolah ini bisa melihat kembali visinya. Jangan-jangan karena memang ini bagus, temuan kami di beberapa tempat ada yang memang visi sekolahnya itu dibuat dari awal sejak sekolah itu berdiri sampai dengan hari ini tidak ada didiskusikan gitu. Jadi padahal di dalam misi sekolahnya masih tertera ujian sekolah, sementara kan kita tidak ada lagi ujian sekolah, yang ada NBK, ujian nasional dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Tapi sekali lagi maaf Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para CGP ini merupakan tagihan oleh kementerian, karena nanti akan ada monitoring. Insya Allah bagus informasinya. Setelah ini akan ada monitoring langsung dari Kacak, apa istilah kalau untuk SMA ini, Kacak wilayah Parangan. Semalam kita di SMA 1 sudah bertemu. Insya Allah mereka nanti akan monitoring langsung ke sekolah ini, melihat bagaimana progres kegiatan yang sudah dilaksanakan, termasuk yang mungkin akan didiskusikan nanti bagaimana visi sekolahnya gitu. Jadi hari ini rekan-rekan CGP akan mendiskusikan bersama Bapak Ibu semua di sini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu bukan bermaksud menggurui. Jadi forum kita ini forum diskusi. Jadi kami dari pengajar praktik mohon pengertian kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan apa yang menjadi harapan kita. Terakhir juga kami mohon maaf Bapak Ibu kalau dalam tingkah laku kami, ucapan atau sikap kami yang kurang berkenan, karena memang kami ini jadikan sosialisasi sekaligus ya. Jadi kami insya Allah akan melaksanakan kunjungan setiap sebenarnya kalau bulan ini 3 kali ke sekolah ini sampai dengan bulan Desember. Jadi kami berharap Bapak Ibu dari keluarga besar SMA Negeri 1 Kelitang tidak bosan dan juga tidak terganggu dengan kehadiran kami di sini. Sekali lagi itu saja Bapak Ibu, mungkin sedikit informasi bagus. Jadi silakan nanti bagi kawan-kawan yang ingin ikut guru penggerak silakan mendaftar lagi, nanti kita masih ada peluang di angkatan 8, 9, 10. Karena informasi terbaru ini terutama Bapak Ibu yang sertifikasi. Jadi informasi terbaru bahwa pemerintah sekarang sedang mewacanakan bagi guru yang sertifikasi itu diwajibkan. Tapi ini baru sebatas wacana Bapak Ibu, diwajibkan untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Nah saya berharap kedepannya nanti akan lebih banyak lagi kawan-kawan dari SMA yang ikut, dan juga sudah ada 4 orang dari angkatan pertama ini. Ini tolong nanti Bu Wiwi dan kawan-kawan silakan dibantu kalau memang nanti ada kawan-kawan yang ingin ikut dalam kegiatan ini, ya bukan bantu dalam mengerjakan tugasnya, yang membantu bagaimana kawan-kawan bisa lulus saja gitu. Apa yang perlu di-sharing silakan di-sharing supaya nanti akan lebih banyak lagi kawan-kawan dari SMA yang bisa ikut, sehingga proses transformasi pendidikan di sekolah ini akan bisa berjalan secara cepat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lagi-lagi kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Komite SMA Negeri 1 Kelitang kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blitar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru yang kemungkinan hadir dari pembelahan atau dari sekolah lain. Selamat datang di SMA Negeri 1 Blitar. Mudah-mudahan ini awal dari silaturahim antar sesama guru SMA yang kedepannya bisa membawa kebaikan bagi sekolah kita masing-masing. Pertama-tama tentunya marilah kita sama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari yang berbahagia ini dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Blitar ini dalam satu rangkaian acara, yaitu untuk membahas dan menindaklanjuti apa yang telah diprogramkan sebelumnya tentunya, yaitu suatu komunitas praktisi SMA Negeri 1 Blitar, ya. Forum diskusi mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah bersama pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan kelima SMA Negeri 1 Blitar Kabupaten Indragiri Hilir. Dan istilah ini memang saya baru dengar dan baru tahu, jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena memang saya sendiri tidak mengetahui daripada apa isi daripada program ini. Baru ini juga memang dengar, dan mungkin guru-guru yang lain pun baru ini juga mendengar. Untuk itu tentunya saja kami dari komite sangat menyambut dengan baik dan bergembira tentang adanya program ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini tentunya untuk meraih suatu tujuan, katakanlah visi atau misi, itu memang sesuatu yang sangat berat, dan itu tentunya harus ada kerjasama yang kental, baik itu dari tim penggerak ataupun dari semua lini yang terkait di dalam kegiatan di sekolah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk mencapai perubahan tidaklah mudah kita membalikkan telapak tangan. Kunci utamanya adalah komunikasi yang lancar antara sesama penggerak dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tentunya program ini sudah di-setting sedemikian rupa oleh Departemen Pendidikan di pusat dan tergelincirlah ke daerah-daerah di tempat kita. Sehingga bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menindaklanjuti, bagaimana kita mengupayakan kemajuan sekolah kita masing-masing, itulah tanggung jawab dari semua majelis guru yang terlibat di masing-masing sekolahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf kalau ada terkesan seperti menasihati. Sebenarnya karena sebatas itulah pengetahuan saya, tidak banyak yang saya tahu, tapi begitulah memang. Kalau namanya perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada kerja sama yang baik, kerja keras, sehingga apa yang direncanakan itu menjadi suatu kenyataan. Untuk itu saya mengucapkan selamat berdiskusi, ya, selamat membahas visi prakarsa perubahan sekolah ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai suatu tujuan sesuai yang kita programkan bersama. Tidak banyak yang dapat sampaikan. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada forum, dan saya mungkin tidak lama ikut di sini karena ada acara susulan.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Keritang yang pada kesempatan ini akan diwakilkan kepada Bapak Waka Kurikulum. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Wakil beserta Ibu, Bapak sekalian semua yang hadir pada kesempatan ini, terkhusus saya sampaikan ucapan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, angkatan kelima, mohon maaf. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, terlebih kesehatan sehingga kita dapat berkumpul menyukseskan acara pada pagi menjelang siang ini di Aula SMA Negeri 1 Keritang. Bahwa kegiatan ini merupakan suatu program dari pemerintah pusat terkait dengan guru penggerak. Untuk itu apa yang nanti akan dihasilkan dari program-program yang dilakukan oleh calon-calon guru penggerak ini, mudah-mudahan visi dan prakarsanya dapat lebih mengembangkan sekolah ini ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan revisi visi dan misi atau tinjauan kembali visi dan misi sekolah, mungkin alangkah baiknya memang harus diikuti diskusi-diskusi panjang yang menurut pengalaman sebenarnya tidak cukup hanya dalam forum yang beberapa jam ini, atau mungkin sebenarnya dari kemarin sebelum acara ini kita buka forum diskusi terlebih dahulu dan akhirnya kita masak di sini, karena kita semua, kami yakin kita masih kosong semua bahannya apa, kita belum, karena dalam prosedurnya dalam merevisi visi dan misi sekolah harus diperhatikan apa kekuatan kita, apa kekurangan kita, apa peluang kita, dan ancaman yang mengancam di SMA Negeri 1 Keritang ini apa. Baru bisa kita simpulkan visi yang seperti apa yang akan kita arahkan. Kemudian dalam visi dan misi nanti harapannya ada capaian pada tahun berapa itu yang mau kita capai. 2025, 2030, atau malah 2050, nanti entah menjadi SMA berkelas provinsi atau macam mana, kan visi-misinya kita tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk calon guru penggerak kami mintakan tetap menjaga komunikasi di antara kita semua. Jangan sampai kita selaku guru penggerak tidak bisa memberikan contoh kepada guru-guru yang belum bisa bergerak. Karena khawatir program pemerintah nanti hanya terbengkalai saja. Mudah-mudahan untuk SMA Negeri 1 Keritang itu tidak terbengkalai. Jadi secara kontinu kita bisa mengkomunikasikan dengan kawan-kawan kita apa yang menjadi maksud dan tujuan kita,
Jangan sampai hanya untuk menyelamatkan guru penggerak kami terdikte oleh sistem yang ada. Jadi kami harusnya merasa ikhlas untuk membantu menyukseskan guru penggerak ini. Jangan sampai nanti setelah selesai Bapak Ibu jadi guru penggerak, tertinggallah kami-kami yang lain ini. Jadi akhirnya kedepannya agar efeknya lebih positif kembali, maka visi dan misi sekolah apa nanti yang akan ditelurkan oleh calon guru penggerak ini. Dan terakhir, mungkin tidak panjang, sama-sama kita melapangkan dada kita, biarpun sebenarnya sesak di dada kami dalam kegiatan ini, karena kami sistem terstruktur. Apapun yang menjadi keputusan kepala sekolah, kami semua wakil mendukung apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kami tidak ada nanti yang akan ke kanan atau ke kiri dari kebijakan kepala sekolah, Bapak Ibu semua. Jadi tolong pegang baik-baik, karena apabila hal ini tidak dipegang baik-baik, maka gelombang-gelombang kegaduhan akan muncul kapanpun, kita tidak bisa memprediksinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Purnomo yang telah memberikan kata sambutan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita jadikan perbaikan untuk SMA Negeri 1 Keritang. Selanjutnya kita tidak memperpanjang lagi mukadimah, langsung saja agenda kegiatan mengkomunikasikan komunitas praktisi dan visi sekolah SMA Negeri 1 Keritang. Untuk penyegaran mungkin ya Bapak Ibu, kita dengarkan dulu puisi yang penuh makna, karena puisi ini juga berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Kita akan dengarkan puisi dari Ibu Anis. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Milieu, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Milieu itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah puisi yang dibacakan oleh Ibu Anis, puisi yang penuh dengan makna. Nah, kata merdeka, bagaimana anak-anak kita bisa merdeka yang sesungguhnya?
merdeka dalam segala hal, merdeka dalam belajar. Baiklah, untuk lebih memaknai lagi acara kita, sebelum kita membahas tentang komunitas praktisi, alangkah baiknya kita memahami dulu bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana kita berpihak kepada murid. Kepada Ibu Susi Susanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini akan menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di sini adalah dasar untuk kita membentuk visi dan misi sekolah. Bagaimana kita mengedepankan kepada murid, bagaimana kita proses belajar mengajar di kelas berdasarkan pendidikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara sekarang sedang digencar-gencarkan konsep filosofinya. Karena apa? Karena kurikulum yang kita digencarkan oleh Pak Nadiem Makarim itu yaitu kurikulum merdeka yang didasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kenapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah lama kita kenal. Yang kita kenal cuma Tutwuri Handayani. Bagaimana Tutwuri Handayani itu cuma sebatas itu yang kita tahu. Jadi di sini Bapak Nadiem Makarim menggencarkan pendidikan kurikulum merdeka, yang merdeka dalam artian apa gitu. Dia mendasarkan pendidikannya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, di sini ada pengertian dari pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bagian dari pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, tapi pendidikan bukan bagian dari pengajaran. Jadi pengajaran bisa kita katakan sebagai proses transfer ilmu, cukup kepada proses transfer ilmu, bukan kepada untuk mendidik. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Di sini pendidikan yang saya katakan tadi bahwa pengajaran itu merupakan bagian proses dari pendidikan, sedangkan pendidikan tercakup di dalamnya adalah pengajaran. Jadi pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan kita menuntun terhadap murid, bagaimana dia mencapai bakatnya masing-masing, bagaimana dia mencapai cita-citanya masing-masing. Kita hanya sebagai pembimbing, kita tidak bisa memaksa. Oke, Bapak Ibu, di sini ada konsep Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan atau persediaan segala kepentingan kehidupan manusia. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Pendidikan
itu adalah usaha persiapan untuk menjunjung siswa mencapai bakat dan minatnya masing-masing. Kita cuma mengantarkan mereka menuju sukses. Kita tidak bisa menentukan dan memaksa mereka mau kemana. Langkah mereka tidak bisa kita paksakan. Kita hanya sebagai pembimbing. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Ini dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru cuma menuntun anak murid kita mencapai kebahagiaannya. Bagaimana dia bisa mencapai bahagianya itu, bagaimana dia merdeka dalam belajar, dan bagaimana dia senang mendapatkan ilmu itu. Kita hanya sebagai penuntunnya. Yang kedua, dalam menuntun, peran pendidik diibaratkan seperti petani, tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang sudah disediakan. Gini Bapak Ibu, kalau kita menanam jagung, yang tumbuh tidak mungkin beras atau padi. Kalau kita menanam kelapa, yang tumbuh tidak mungkin buah nangka. Dan si ikan tidak mungkin kita paksa dia untuk manjat. Ya kan Bapak Ibu? Dan si tupai tidak mungkin kita suruh dia berenang. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai penuntun anak-anak untuk mencapai bakatnya masing-masing. Kita sebagai fasilitator untuk mereka mencapai apa yang mereka punyai di bakatnya sendiri. Yang selanjutnya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan. Ini dia Bapak Ibu. Dalam pendidikan, kita mengajar menurut Ki Hajar Dewantara yang saya katakan tadi, kita sebagai penuntun, kita tidak bisa memaksa mereka, kita tidak bisa mengatur mereka mencapai apa yang kita inginkan. Biarkan mereka merdeka dengan apa yang dia mau. Biarkan mereka merdeka dengan bakat mereka masing-masing. Anak-anak kita punya bakat, 1000 bakat Bapak Ibu. Tidak boleh kita paksakan. Dia harus bisa dengan pelajaran kita. Kita hanya bisa menuntun dia, mencapai, membimbing dia untuk mendapatkan bakatnya masing-masing. Lanjut Bapak Ibu. Ini kata Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari konsep Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita menuntun anak itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya di sini yaitu sifat dan bentuknya yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak kita itu dia sudah membawa bakatnya masing-masing. Sukses anak kita bukan berarti harus jadi dokter. Sukses anak kita bukan berarti dia harus jadi arsitek. Sukses anak kita bisa jadi dia dalam bidang entertainment, bisa jadi dia dalam bidang pengusaha dan sebagainya. Kita hanya menuntun mereka untuk mencapai bakatnya masing-masing. Yang kedua, kodrat zaman ini berisi isi dan irama. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kodrat zaman ini, pendidikan kita harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Kita sebagai guru harus melek, harus terbuka dengan keadaan zaman, jangan terkungkung dengan yang kita pahami yang dulu-dulu. Kita harus mengikuti apa yang dimaukan anak, karena kita sudah terjun ke dunia mereka, mereka belum terjun ke dunia kita. Kita yang harus paham anak belum tentu paham kita. Jadi jangan kita paksakan
anak memahami kita, karena anak belum terjun ke dunia kita, Bapak Ibu. Oke, abad 21 di sini, cara menanamkan keterampilan abad 21 di sini yaitu siswa yang kreatif, inovatif, solutif, dan punya wawasan yang luas. Itu dia Bapak Ibu. Lanjut. Ini kearifan budaya lokal yang didasarkan pada kodrat zaman tadi. Isi dan irama adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, kodrat zaman ini harus disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Artinya gini Bapak Ibu, harus kita sesuaikan anak didik kita di sini. Kita tidak bisa maksud saya itu tidak bisa kita memaksa mereka tidak menggunakan IT, memaksa mereka tidak menggunakan handphone karena ini sudah zamannya. Tapi kita harus bimbing mereka bahwa bagaimana cara menggunakan handphone yang baik itu untuk apa gitu. Itu maksudnya di isi dan irama ini. Didiklah anak sesuai zamannya sendiri. Yang seperti saya katakan tadi, kita sudah masuk ke dunia mereka. Kita sudah pernah mengalami dunia mereka. Bagaimana kita sudah sekolah SMA, sementara mereka belum pernah jadi guru seperti kita. Jadi kita yang harus memahami mereka, kita yang harus masuk ke dunia mereka. Seperti itu Bapak Ibu guru. Ini satu lagi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pada pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Ini seperti yang saya katakan tadi. Intinya Bapak Ibu, sebagai pendidik kita harus menyadari yang pertama kodrat alam, bahwa anak itu punya bakat dan minat masing-masing. Cara belajarnya berbeda, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual. Makanya digencarkan sekarang di kurikulum Merdeka, kita mengajarkan namanya kurikulum berdiferensiasi. Bagaimana kita mengajar di kelas, membedakan siswa yang dia kinestetik, membedakan siswa yang dia visual, membedakan siswa yang bagaimana dia audio visual. Dalam proses pembelajaran kita harus konsepkan itu semua Bapak Ibu. Oke. Ini tujuan akhir dari kurikulum Merdeka yang digencarkan oleh Bapak Nadiem Makarim, yaitu timbulnya budi pekerti atau yang dikatakan dengan karakter. Di kurikulum Merdeka, materi kita akan disempitkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan utama dari kurikulum Merdeka adalah karakter. Dari karakter ini menimbulkan karakter, yaitu dari cipta atau kognitifnya dulu. Yang kedua, karsa atau afektifnya. Dari kognitifnya atau pengetahuannya, dari afektifnya atau sikapnya, timbullah karya yang akan kita inginkan dari anak-anak kita. Karyanya dalam bentuk apa tergantung bakat dan minatnya masing-masing Bapak Ibu. Terus dari budi pekerti, ini ada budi pekerti ini timbul ada kehendak, ada kemauan, perasaan, gerak, dan pikiran. Dari keempat-empat ini akan timbullah suatu tenaga yang akan menghasilkan anak muda atau generasi bangsa yang berbobot nantinya gitu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Jadi gini Bapak Ibu, saya teringat kata Anies Baswedan yang kata-katanya sangat tajam sekali. Kalau Bapak Ibu guru berhenti
berhenti belajar, maka berhentilah untuk mengajar. Bapak Ibu guru, kalau berhenti belajar maka berhentilah untuk mengajar. Karena apa maksudnya? Ini tuntutan zaman kita sudah milenial, generasi sudah generasi Z, di mana anak-anak mungkin lebih hebat dari kita. Bapak Ibu, itu tidak bisa dipungkiri. Lebih hebat dari kita anak-anak murid kita. Cuma kita sebagai pembimbing, sebagai fasilitator mengarahkan mereka menggunakan apa yang lebih hebat mereka, mengarahkan mereka menemukan bakatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi dari kata-kata Anies Baswedan tadi, timbullah yang digencarkan oleh Bapak Nadiem Makarim, yaitu kurikulum merdeka. Bagaimana anak merdeka dalam belajar, bagaimana guru merdeka dalam mengajar. Itulah yang di kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, sekian untuk awal dari kita menyampaikan visi misi. Ini dasar kita menyampaikan nanti visi misi sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi Susanti. Mengapa kami memaparkan tentang Ki Hajar Dewantara dengan merdeka mengajar dan belajar? Di sini karena kita semua sama-sama mengetahui kita masih K13 ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita belum memahami konsep, mungkin akan sulit untuk kita membentuk visi. Nah selanjutnya sebelum ke visi, kita membutuhkan satu komunitas di mana gurunya dulu yang mungkin meningkatkan kompetensi, gurunya dulu yang bergerak. Jadi kami juga merasa penting untuk kita membentuk komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Keritang. Untuk lebih jelasnya, pemaparan komunitas praktisi akan disampaikan oleh rekan Sari dan Ibu Anis. Kepalanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi yang dipaparkan oleh teman kami Bu Susi Susanti tentang konsep KHD, di mana dari konsep KHD inilah kami calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Keritang ini berpijak untuk melakukan komunitas praktisi dan nantinya ingin membahas atau berdiskusi tentang visi dan perubahan prakarsa sekolah di SMA Negeri 1 Keritang. Baik, sebelum melangkah ke nanti apakah pada pertemuan kali ini kita akan membentuk komunitas praktisi, saya akan sedikit memberikan pembersamaan kita tentang mengapa penting dibentuk sebuah komunitas praktisi. Karena pada dasarnya komunitas praktik ini penting sebagai strategi pembelajaran kita ke depan sebagai guru. Sesuai dengan tuntutan tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa lagi memakai kurikulum kita yang lama dalam menuntun dan memberi pembelajaran kepada murid-murid kita. Mungkin Bu Susi di awal, yang paling awal. Stop Bu Susi. Sebentar. Pengertian. Oke, di sini adapun pengertian komunitas praktisi atau definisi dan tujuan. Komunitas praktisi itu merupakan strategi pelengkap bagi pengemban profesi kita sebagai pendidik. Sebenarnya komunitas praktisi ini sudah banyak juga dibentuk di komunitas-komunitas yang lain, namun nanti akan saya paparkan mengenai perbedaan
dengan komunitas praktisi yang ada di lingkungan pendidikan kita. Istilah komunitas praktisi ini pertama didengungkan oleh ahli yang bernama Etienne Weger dalam bukunya Community Praktisi. Ia mengatakan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktek yang mereka akan kerjakan, terutama di komunitas pendidikan. Baik Bapak Ibu, komunitas praktisi ini memiliki beberapa tujuan yang mana nanti pada akhirnya kami berharap saya secara pribadi dengan segala kerendahan hati dan di ilmu yang saya miliki masih setitik jagung, seumur jagung, tetapi dalam hal ini Bapak Ibu karena tuntutan dari LMS dan di guru penggerak ini, maka kami bergerak dan ingin menggerakkan kita bersama. Mudah-mudahan komunitas praktisi yang sebentar lagi akan kita bentuk nantinya itu bisa menjadi sebuah wadah. Bukan kami nanti yang akan memberikan materi di dalamnya, tapi kita bergerak bersama dan belajar bersama. Mungkin untuk memenuhi konsep KHD tadi kita akan membahas misalnya nanti membuat hash breaking atau membuat metode-metode atau strategi pembelajaran atau yang lainnya yang akan kita terapkan nanti di sekolah kita, di pembelajaran kita masing-masing. Adapun tujuannya tadi adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik atau komunitas praktisi tadi. Lanjut Bu Susi. Yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi. Karena menurut Henk Keller mengatakan bahwa sedikit yang bisa kita kerjakan apabila kita bekerja sendiri, tetapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita kerjakan apabila kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dan saling berbagi. Yakinlah Bapak Ibu bahwa satu yang kita bagi, 9 akan kembali kepada diri kita seutuhnya. Baik, yang selanjutnya mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Jadi di sini sebagai seorang guru kita nanti hanya bisa menuntun. Jadi dari komunitas praktisi yang akan kita bentuk pada hari ini, kami mohon kesediaan dari orang-orang tua kami terhormat yang ada di sekolah ini, Bapak-bapak mungkin nanti atau Ibu Retna Yenti bisa menjadi penasehat atau bisa menjadi ketua, dan kami dari calon guru penggerak dan guru-guru yang ada di sini menjadi anggota di dalamnya. Yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui dan diskusi berbagi. Mungkin nanti kita akan mengadakan pertemuan entah itu 1 bulan itu 1 kali, atau kalau kita diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena dalam hal ini Bapak Aswir kan sangat mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Mungkin 1 bulan 1 kali, atau mungkin 1 bulan 2 kali, atau mungkin bisa saja 1 bulan itu 2 kali. Yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan kita sehari-hari dari misalnya hash breaking atau pembelajaran-pembelajaran atau metode-metode yang akan kita diskusikan nantinya, itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita laksanakan di kegiatan proses belajar mengajar kita sehari-hari. Lanjut Bu Susi yang sudah tadi, merupakan wadah. Jadi komunitas praktisi ini nanti merupakan wadah kita untuk saling berbagi, saling belajar, saling berkomunikasi apa yang bagus kita laksanakan demi untuk melaksanakan konsep KHD tadi. Baik, dari 3 ini komunitas praktisi yang pertama, domain adanya kesamaan atas hal yang dianggap perlu oleh anggota komunitas. Itu yang pertama, misalnya ada hal-hal penting yang bisa kita bicarakan di komunitas praktisi nantinya. Yang kedua, komunitas adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Jadi kami mohon sekali lagi kesediaan Bapak Ibu, nanti kita akan membentuk pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, membentuk sebuah komunitas praktisi. Yang terakhir yaitu praktek. Ada
adanya pengetahuan yang dikembangkan atau dibagikan dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Ini nanti mudah-mudahan dari komunitas praktisi yang akan terbentuk di SMA Negeri 1 Geritang, kita memang betul-betul bisa mendapatkan sebuah hasil. Kalaulah memang kita di dalam ini tidak bisa menjadi sebagai pemateri, kita bisa mengundang pemateri-pemateri dari luar yang bisa memberikan ilmunya kepada kita, baik tadi metode ataupun strategi ataupun pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita laksanakan ke depannya nanti. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sari untuk menambahkan atau memperkuat kenapa pentingnya kita membentuk komunitas praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini saya juga belajar dan saya ingin semuanya kita belajar. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bu Anis mengenai komunitas praktisi, Bapak Ibu. Komunitas praktisi adalah sarana untuk pengembangan potensi guru. Nah, guru butuh apa untuk berkembang? Jawabannya adalah guru butuh pola pikir berkelanjutan, keingintahuan, dan rindu kemajuan Bapak Ibu. Karena pelatihan, buku, kata-kata, penyemangat, peraturan, kebijakan merupakan cara tradisional dalam pembelajaran. Nah, kita sekarang udah di era modern. Artinya ada pembaharuan dalam mode pembelajaran Bapak Ibu. Terus bentuk refleksi. Bentuk refleksi ini adalah menajamkan indera kita sebagai seorang guru agar kita bisa memahami kekurangan, kekuatan kita dalam memberikan pembelajaran, dalam memperbaharui potensi kita sebagai guru. Satu bentuk pertanyaan refleksi Bapak Ibu yang harus kita tanamkan di dalam diri sebagai seorang guru. Apa yang saya butuhkan untuk berkembang? Suatu wadah, yaitu komunitas praktisi Bapak Ibu, di mana komunitas praktisi ini akan membantu kita, membantu semua guru untuk sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh, untuk memajukan pendidikan, untuk memerdekakan murid yang nantinya bentuk pembelajarannya adalah berpihak pada murid. Hanya itu yang dapat saya tambahkan sebagai penguat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis dan Ibu Rika Sari yang telah memberikan pemaparan tentang komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan, disinilah kita saatnya untuk membentuk komunitas praktisi. Jadi mohon dukungannya kepada seluruh rekan-rekan di SMA Negeri 1 Geritang. Inilah wadah kita Bapak Ibu. Jadi wadah kita berbagi, wadah kita belajar. Seperti yang kita ketahui, kadangkala kita ini ada yang tidak bisa untuk mandiri, artinya kita belajar itu tak bisa sendiri. Jadi di sini kita bisa berkolaborasi. Satu hal yang mungkin saya pelajari dalam program guru penggerak ini adalah sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini kita juga harus mau dan harus mampu untuk menggerakkan suatu komunitas sebagai wadah tempat kita berbagi dan saling memberikan manfaat. Nah, di sini saya sebagai moderator, saya ingin membuka forum diskusi tentang komunitas praktisi. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya, dipersilahkan. Mungkin tahap awal ini sudah dijelaskan sama Ibu Anis tadi, kita membutuhkan struktur organisasi, mungkin sebagai penasehat, penanggung jawab, sebagai ketua, wakil ketua, dan kita di sini semua sebagai anggota yang semuanya memiliki semangat yang tinggi untuk maju dan tumbuh bersama. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan sedikit masukan, apapun itu kami akan tampung untuk kemajuan kita bersama. Silakan Bapak Ibu. Sepakat kita ingin membentuk komunitas praktisi? Sekali lagi Bapak Ibu, sepakat kita ingin membentuk komunitas praktisi?
Kenapa masih ragu-ragu Bapak Ibu? Di sini kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman Bapak Ibu. Komunitas ini membuat kita itu menjadi wadah, Bu. Wadah tempat kita itu untuk bisa meningkatkan kompetensi diri kita. Oke, ayo saya mungkin dengan rendah hati meminta bantuan kepada Ibu Hajarat Manayanti untuk dapat memberikan masukannya, karena Ibu adalah orang tertua yang kami anggap, artinya bukan senior yang kami anggap segala kata-katanya begitu banyak yang dapat kami jadikan hikmah dan juga kami jadikan pelajaran. Silakan kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu praktisi dalam guru penggerak, Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu majelis guru yang bersempatan hadir, tak tahu saya dan segalanya, keluarga besar semua dari kita. Terima kasih kepada Ibu JGP yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat, masukan ke pendapat untuk apakah kita perlu membentuk komunitas guru praktisi gitu ya. Menurut saya bagus sekali, karena banyak hal yang bisa kita bicarakan dalam komunitas tersebut, bisa membuat perubahan-perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita. Bagaimana kedepannya kita bisa memberikan masukan-masukan mencapai tujuan yang kita harapkan sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Akan tetapi saya sudah melihat kegiatan dari CGP ini. Kami mendukung kegiatan CGP, tapi kami lebih mengharapkan kepada guru CGP-nya. Karena selama saya lihat dalam kegiatan CGP ini, guru CGP kami sangat mengharapkan lagi bagaimana kita bisa masuk komunitas kalau seandainya guru-guru CGP tidak menunjukkan persahabatan, komunikasi yang baik dengan kami, para guru, sehingga kami tidak bisa juga melihat kelebihan-kelebihannya di situ. Karena memang kami sangat mendukung kegiatan guru penggerak, tetapi para calon guru penggeraknya tidak bersahabat dengan kami. Kami mendukung, tapi kenapa Bapak Ibu sebagai guru CGP yang seharusnya memberikan tauladan karena sudah memiliki ilmu mungkin lebih dari guru-guru yang lain yang tidak lulus CGP, bangunlah komunikasi yang baik, karena guru penggerak itu adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama kita. Kalau kita tidak membangun komunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa membentuk komunitas yang baik juga? Karena bagaimanapun harapan kami sebagai perpanjangan tangan dari kepala sekolah, saya sebagai wakil kepala sekolah menerima keluhan-keluhan dari beberapa guru, juga siswa. Bagaimana kita ke depan sekolah kita ini lebih baik, karena sekolah kita ini bisa maju, tercapai segala tujuan kita kalau kita bersama-sama kompak, bersatu, satu tujuan untuk memperbaiki segala hal ke depannya, baik hubungan kita, komunikasi kita dengan majelis guru, juga dengan seluruh siswa, agar apa yang kita harapkan dari visi dan misi sekolah kita ke depan bisa tercapai dengan baik. Jadi saya sangat mendukung sekali terbentuknya kelompok praktisi ini. Kalau seandainya itu bisa membuat kita duduk bersama dan saling membangun komunikasi dengan baik. Hanya mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan kata-kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Manayanti selaku Wakil Kepala Sekolah. Kami sangat luar biasa dengan tanggapan Ibu, karena Ibu sangat mendukung komunitas praktisi. Kemudian satu lagi saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bapak Wakil Kesiswaan. Bagaimana Pak, kalau kita hari ini membentuk komunitas praktisi, karena kami ini ingin punya wadah, tadi udah sepakat katanya setuju,
Kira-kira bagaimana nih tanggapan dari Bapak? Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit komentar tentang masalah praktisi. Tadi kita telah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak, dan kemudian kita dengarkan tadi apa yang dipaparkan oleh guru pendamping. Kemudian dari Wakaf Kurikulum, dan barusan juga kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Wakaf Humas. Semua apa yang disampaikan itu adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depan untuk SMA Negeri 1 Keritang. Secara pribadi saya sangat mendukung dengan kegiatan ini, apalagi untuk membentuk namanya praktisi yang ada di SMA Negeri 1 Keritang. Tentunya kita harus selalu komunikasi yang baik untuk hal-hal pembelajaran yang terbaru barangkali, karena sepengetahuan saya masih banyak, terutama saya sendiri masih menggunakan sistem pembelajaran KTSP dan K13, belum masak lagi KTSP ke-13 pula, belum masak lagi ke-13 guru merdeka pula. Jadi dalam hal ini ada kebingungan bagi kami tentang bagaimana sebenarnya memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak kita yang lebih tepat. Apa yang disampaikan oleh calon penggerak tadi, bahwa diberikan merdeka kepada siswa untuk mencari, menemukan bakatnya. Kita hanya sebagai fasilitator, tidak boleh memaksa dan lain sebagainya. Kita sudah memberikan wadah dari dulu. Saya di bidang kesiswaan sudah memberikan wadah kepada anak-anak kita untuk menemukan bakatnya dari berbagai macam kegiatan, baik di segi akademik, olahraga dan seni dan lain sebagainya. Dan di situ memang banyak perkembangan anak-anak kita. Tapi dalam waktu dekade saat ini, pada waktu saat ini, mungkin karena pandemi yang berkepanjangan selama 2 tahun berturut-turut, dan baru saja kita mungkin belajar secara 100% pada saat ini tatap muka. Jadi baru sekarang anak-anak kita sudah mencuat untuk menemukan bakatnya. Mereka di bidang olahraga mereka sudah mulai, di bidang seni sudah mulai, di bidang akademik sekarang ini masih redup. Jadi tentu ini menjadi bayangan kita semua, tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana mengangkat harkat martabat kita sebagai warga SMA Negeri 1 Keritang yang dulunya dari segi akademik bisa kita jebolkan anak-anak kita di perguruan tinggi sampai 50 orang di perguruan tinggi negeri, Bapak Ibu ya, di seluruh Indonesia. Dan kemudian mereka alhamdulillah ada yang sudah sampai beserta dengan kita mengajar pada hari ini. Yang dulu murid kita sekarang sudah selevel dengan kita, sudah menjadi guru juga di sini. Artinya itu kita sudah berhasil dari segi itu. Namun dalam hal ini perlu menjadi catatan bagi kita, terutama kepada guru penggerak yang barangkali sudah banyak menemukan teori-teori ya, apa yang disampaikan tadi melalui dengan tokoh pendidikan kita,
kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh Ibu Retnayanti tadi, komunikasi yang paling penting di dalam membangun komunitas ini. Mengkomunikasikan, itu forum diskusi mengkomunikasikan. Jadi komunikasi ini memang dari dulu ya, dari zaman Nabi sampai sekarang ini, mungkin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, itu menjadi hal yang utama ya. Itu sudah menjadi sunnatullah bagi kita. Maka untuk itu saya harapkan ke depan apapun kegiatan yang ingin kita lakukan yang kira-kira menemukan bakat anak kita, tentu sebagai guru, tentu sebagai pihak sekolah tidak boleh membantah, oh ini tidak bisa. Karena kita ini kan memfasilitasi. Ada kegiatan kita seperti ini, harus perlu anggaran dan sebagainya. Maka kita harus mempersiapkan itu. Jangan sampai kita batasi anggaran-anggaran tersebut sehingga tidak terjadi atau tidak terlaksana program-program yang kita canangkan. Ini yang penting. Karena program yang sudah kita canangkan itu adalah suatu program yang bisa membangkitkan bakat minat anak-anak kita. Tapi kadang-kadang persoalan ini menjadi tidak kita laksanakan, menjadi program itu tidak kita laksanakan pada tahun ini misalnya. Maka untuk itu tentu dari semua pihak kita semua berkepentingan di dalamnya. Jangan sampai nanti antara yang satu, guru yang satu dengan guru yang lain tidak ada komunikasi yang baik di antara kita. Ya, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Dan yang penting dalam hal ini tentu kami ingin informasi juga tentang praktisi ini, ya. Sebentuk-bentuk apa organisasinya, apa visi misinya, kemudian apa tujuannya, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, langkah yang kita capai itu apa nanti, ke depannya apa, dan kemudian mungkin ada di sini nih program jangka pendeknya, menengahnya, dan jangka panjangnya. Tentu kita harus komunikasikan semua itu agar sekolah kita ini ke depan nantinya lebih baik ke depan, dan kemudian lebih diperhitungkan sebagaimana yang pernah kita capai dulu ya. Itu kita bicara dulu kita sudah mencapai, tapi sekarang kenapa kita mundur? Jadi untuk itu mari kita bangkitkan lagi dengan melalui forum diskusi, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita ini. Memang penting visi dan misi itu perlu kita ubah, perlu kita sesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Uwab Babarakib selaku wakil kesiswaan. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan oleh wakil kepala sekolah, dapat saya simpulkan kalau semuanya mendukung akan adanya komunitas praktisi. Namun di forum ini kita tidak bisa untuk berbicara tentang program jangka panjang, jangka pendek tentunya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mungkin dimohonkan untuk hari ini kita membentuk mungkin struktur hierarkinya dari mungkin ketua dan juga wakil. Mungkin apakah itu mungkin Bapak Ibu hari ini kita bentuk sehingga nantinya kita tahu nih arahnya kemana ingin melakukan diskusi, karena kita sepakat seluruh guru-guru di SMA Negeri 1 Kerita ini ingin ya tergabung ke dalam keanggotaan komunitas ini. Atau dari mungkin pengajar praktik ada yang bisa memberikan penguatan kepada Bapak, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, rekan-rekan pengajar praktik yang saya hormati, dan rekan-rekan CGP juga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan pertemuan ini dalam rangka dua agenda besar. Nah, kalau menurut saya katakan besar karena ini terkait hal besar yang biasa dan harus dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya ingin memberikan sebuah penyampaian terkait komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya rekan-rekan CGP ini dalam hal komunitas praktisi ini tidak mesti diharuskan membuat baru. Jika sebelumnya mungkin sudah pernah ada komunitas praktisi, bisa saja memberdayakan komunitas yang ada. Jika memang komunitas praktisi yang sebelumnya itu mungkin agak terjadi kevakuman karena kondisi dan situasi COVID kemarin, mungkin bagaimana kita bisa membangkitkan kembali. Nah, komunitas praktisi itu Bapak Ibu sebenarnya merupakan wadah, sebuah wadah perkumpulan di mana kita semua guru, bukan hanya CGP ya. Di sini kami dari PP juga mengingatkan ya Pak Yatna, Pak Zulham, Pak Ani, bahwa rekan-rekan CGP juga jangan egois memaksakan apa yang menjadi programnya harus dilaksanakan dan harus diterapkan. Tidak, semuanya harus berdasarkan kesepakatan bersama di sekolah. Karena komunitas praktisi, visi misi itu nanti yang menggunakannya, yang akan melaksanakannya bukan hanya CGP, tapi juga seluruh warga sekolah. Nah, komunitas praktisi itu Bapak Ibu sebenarnya semacam organisasi atau wadah di sekolah yang akan mewadahi seluruh guru dalam rangka meningkatkan kapasitasnya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di suatu sekolah. Di situ merupakan wadah belajar bersama, wadah berkomunikasi. Saya sangat sependapat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi. Rekan-rekan CGP juga harus selalu menjalin komunikasi aktif dengan guru-guru yang lain, komunikasi yang harmonis dengan guru-guru yang lain. Karena kita semua di sini guru sama dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan di sekolah ini. Jadi kita bukanlah orang yang super ya. Kita CGP atau kami PP bukanlah orang yang super ya Pak Yatna, bukan Superman ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama membuat kesepakatan lah hari ini, intinya bagaimana komunitas praktisi ini bisa mewadahi semua guru yang ada di sekolah ini untuk berkembang bersama, mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah ini. Jadi bukan cuma wadahnya CGP ya Bapak Ibu, izin sekali lagi, bukan hanya wadahnya CGP saja, tapi wadahnya semua guru. Oleh karenanya semua kita ketika sudah menyepakati, nanti visi, misi, dan strukturnya silakan disepakati oleh semua guru di sini. Dan bukan hanya CGP saja yang mengisinya. Semuanya silakan nanti dikembangkan di sekolah ini. Intinya hari ini CGP ini Bapak Ibu cuma menggagas bagaimana komunitas praktisi itu ada di sekolah kita. Kalau memang sebelumnya belum ada. Nah, kebetulan saya sendiri belum tahu persis apakah sebelumnya sudah ada atau belum. Namun jika sebelumnya sudah ada, silakan dilanjutkan. Barangkali hanya program-programnya saja silakan disepakati bersama untuk dikembangkan. Barangkali dari saya cukup itu dulu Bapak Ibu, sekedar pengantar saja. Sekali lagi rekan-rekan CGP, benar sekali apa yang dipesankan oleh Bapak dan Ibu Wakil tadi, bahwa kita harus selalu menjalin komunikasi harmonis dan aktif dengan guru-guru yang lain. Kita CGP jangan segan dan jangan enggan untuk belajar dengan guru-guru yang lain. Bahkan kami sangat menganjurkan kita harus selalu belajar. Kita di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang menggurui, tapi kita berbagi, saling berbagi praktik baik, saling berbagi ilmu pengetahuan. Nah Bapak Ibu, barangkali terima kasih dari saya. Bu Ani atau rekan yang lain mungkin mau menambah. Silakan, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Haryanto. Dimohon kesediaan kepada Bapak Suyatna untuk menyampaikan sedikit arahan kepada kami Bapak, agar kami mungkin bisa menemukan solusi terhadap apa yang akan kami rencanakan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati wakil kepala sekolah yang hadir di dalam kesempatan ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMAN 1 Blitar. Dan yang saya banggakan CGP calon guru penggerak angkatan 5 yang alhamdulillah di SMAN 1 Blitar ini ada 4 orang calon guru penggerak. Masih calon ya Bu ya, bukan guru penggerak, masih calon. Belum dinyatakan lulus oleh kementerian. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama yang keempat ini lulus ya, amin, dan bisa menjadi agen transformasi pendidikan, tentunya ke arah yang lebih maju lagi. Kalau SMAN 1 Blitar ini hari ini sudah berprestasi ya dengan berbagai aksi-aksinya, nah diharapkan ke depan prestasinya lebih ditingkatkan lagi dengan adanya guru penggerak yang hadir di SMAN 1 Blitar. Baiklah Bapak Ibu, berkenaan dengan komunitas praktisi ya, nampaknya ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman ya, pengalaman saya ketika saya membuat sebuah komunitas praktisi. Apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto sebelumnya itu ada benarnya, betul sekali. Bahwasanya komunitas praktisi ini tidak harus kita membuat yang baru ya, tidak harus membuat yang baru. Artinya begini Bapak Ibu, jika di tempat kita, di sekolah kita sudah ada komunitas sebelumnya, bisa saja itu kalau di SD itu KKG, ada namanya KKG ya, kelompok kerja guru, atau mungkin kalau di SMA itu apa namanya, MGMP ya. Nah sama, yang artinya di komunitas itu pun kita bisa berbagi ya, belajar bersama, berbagi dan juga maju bersama-sama ya, yang artinya di komunitas tersebut kita bisa sharing ya, sharing tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah Bapak Ibu ya. Nah di sini kalaulah hal itu sudah ada, yang mari ya di komunitas yang sudah ada itu kita majukan ya. Kalau misalkan belum hidup ya, kalau misalkan tidak berjalan kegiatannya, vakum dan lain sebagainya. Nah akan tetapi kalaulah itu belum ada ya, maka khusus untuk sekolah SMAN 1 Blitar ini perlu ada suatu wadah yang dinamakan dengan komunitas praktisi. Memang ini dari program dari kementerian ya. Nah di mana komunitas praktisi tadi sudah dijelaskan maksudnya apa dan tujuannya apa. Nah Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit ya cerita di SDN 013 Ringinjaya Pulau Burung ya. Itu sudah ada sebetulnya KKG, ada kelompok kerja guru ya untuk tingkat SD. Kebetulan saya mengajar di SD, kelompok kerja guru. Nah saya sendiri di kepengurusan itu sebagai instruktur inti ya, instruktur inti udah beberapa dekade. Nah akan tetapi Bapak Ibu jujur saja, KKG saya vakum selama 6 tahun, bahkan sebelum COVID pun sudah tidak ada kegiatan ya, sudah tidak ada kegiatan. Nah saya sebagai instruktur inti tentu punya program-program ya. Program-program tersebut sudah berulang kali saya ajukan, saya komunikasikan dengan ketua ya, akan tetapi tetap tidak berjalan. Nah dengan adanya saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 1 kemarin ya, untuk membentuk komunitas praktisi ya, alhamdulillah komunitas belajar terpadu atau Kombet SDN 013 Ringinjaya terbentuk akhirnya. Namun sebelum saya bentuk komunitas belajar terpadu di sekolah saya mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada KKG ya, kepada ketua KKG bahwasanya mari kita jalankan kembali Pak forum kita di KKG ya. Namun tidak mendapatkan respon yang baik ya, tidak mendapatkan respon yang baik dan akhirnya ya tetap seperti itu. Nah kemudian maka saya bentuklah komunitas belajar terpadu Bapak Ibu ya.
Nah, pada awalnya komunitas belajar terpadu ini saya bentuk hanya untuk guru-guru yang ada di sekolah saya yang berjumlah 9 orang ya. Yang berjumlah 9 orang. Kami buat program kerjanya, visi misinya, bukan visi misi sekolah ya, tapi visi misi komunitas praktisi tersebut. Kemudian kami buat program-programnya apa saja, kepengurusannya, dan alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sekarang komunitas belajar terpadu anggotanya sudah 70 orang. Nah, 70 orang itu dari mana? Sekolah-sekolah lain ikut bergabung. Bahkan bukan dari kecamatan saya sendiri, kecamatan tetangga pun ikut bergabung. Beberapa kali kami mengadakan kegiatan ya, itu kami mengundang dari Kepala Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu wajib membentuk komunitas baru, akan tetapi kalaulah sudah ada komunitas yang ada itu, mari kita hidupkan ya bersama-sama. Artinya untuk kita, oleh kita ya, dan dari kita. Tidak perlu tidak harus narasumbernya itu kita mengundang orang-orang yang dari luar, dari kita sendiri saling berbagi, Bapak Ibu ya. Itu harapan saya. Nah, mungkin harapan kita semua. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyatnya atas masukan dan juga saran-sarannya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf karena kita ini memang dalam kondisi yang sama-sama mungkin lapar, haus, tapi ada sedikit lagi satu agenda lagi yang akan kami sampaikan. Mohon kesediaan waktunya. Bapak Ibu, mengenai komunitas praktisi, insya Allah kita akan agendakan walaupun tidak di forum ini. Mohon Ibu Susi kita lihat dulu visi sekolah. Nah, visi sekolah ini juga merupakan agenda yang paling penting sebenarnya, tetapi kita akan cobalah untuk berdiskusi visi sekolah kita yang lama seperti apa dan bagaimana visi yang diimpikan itu yang berpihak kepada murid itu coba kita akan berdiskusikan secara bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui visi itu adalah harapan, cita-cita ya yang akan kita capai. Apalagi di sekolah kita ini ya kita sadari kalau kita ini jumlah siswanya banyak sekali. Jadi untuk mencapai suatu visi itu mungkin butuh banyak sekali misi yang akan kita laksanakan. Nah, di sini kita akan kaji dulu tentang visi kita yang lama. Tolong mungkin dibuka Bu Susi. Oke, mungkin belum muncul ya. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyampaikan tentang visi yang berpihak kepada murid. Kita itu harus berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila, di mana visi itu harus mencakup 6 komponen. Oke Bu Susi, kita lihat tentang apa itu visi dulu. Set bawahnya Bu. Nah, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas apa yang kita cita-citakan atau yang kita impikan? Itu mungkin pertanyaan pemandu buat kita. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan, yang menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sebagaimana yang kita ketahui, visi ini sebenarnya bisa kita komunikasikan oleh semua komunitas sekolah, Bu. Jadi visi ini bisa dilakukan revisi jika memang tidak sesuai lagi dengan kodrat zamannya, begitu Bapak Ibu. Oke Bu Susi, belum ketemu slide-nya? Nah Bapak Ibu, kita coba untuk mengingat kembali. Ini ada di tadi Bu Susi ada kirim ke WA ini. Harus ada panduannya Bapak Ibu, kalau tidak ada panduannya kita bingung.